Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya Sivitas Akademika? Tentunya pandemi bukan alasan kita untuk berdiam diri tanpa kreasi. Sebagai mahasiswa kita seharusnya memberikan feedback yang baik untuk Universitas Wiraraja. Dan tentunya di podcast kali ini Afifa bakal ngebahas sesuatu yang penting sebagai mahasiswa dan bakal ditemani seseorang ataupun dosen yang kece banget, luar biasa. Boleh tepuk tangan. Dan siapa dia? Kita kenalan aja langsung, boleh, karena kita sudah sesuai dengan protokol kesehatan, physical distancing juga. Boleh dibuka maskernya, kita kenalan bersama-sama. Dosen Universitas Wiraraja sebagai koordinator tim Pusat Prestasi Nasional Universitas Wiraraja, Bapak Isdiantoni SPMP. Oke Bapak, apa kabarnya nih? Kabar baik, alhamdulillah. Oke Bapak, karena di sini Bapak sebagai koordinator Pusat Prestasi Nasional Universitas Wiraraja. Pak Is, boleh kita tahu nggak nih sebenarnya PKM itu apa sih? Kalau bahasa ilmiahnya itu PKM itu ya program kreativitas mahasiswa. Nah, bahasa gaulnya, ini ajang untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi dari akademik gitu. Jadi PKM itu suatu ajang bergengsi yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan itu kita tiap tahun mengikuti kegiatan itu. Oke baik, kan ini khusus untuk Universitas Wiraraja. Sebagai Bapak juga koordinator tim dari PKM ini, mungkin dari Universitas Wiraraja tahapan ataupun cara mengikuti PKM sebagai mahasiswa itu seperti apa Pak? Gini Mbak Iva, ya. Jadi harusnya itu kalau kita mau mengikuti kegiatan PKM itu harus ada suatu upaya kesungguhan kita untuk bisa mengikuti itu. Nah, PKM itu sudah menjadi semacam passion. Nah, di banyak perguruan tinggi, karena ini kontestasi dilakukan secara nasional, ya. Nah, nanti kemudian ada beberapa hal yang harus dipahami oleh mahasiswa di dalam mengikuti kegiatan atau kontestasi ini. Yang pertama, bahwa PKM itu harus menganut muatan kreativitas, karena ini memang ajang untuk kreativitas mahasiswa. Iya, kreativitas mahasiswa. Nah, kemudian berikutnya jadi kreativitas tapi saintifik. Jadi pendekatan PKM kita tidak asal bahwa menunjukkan kreativitas begitu, tetapi ini secara saintifik memang memungkinkan untuk itu kita laksanakan. Nah, itu yang kira-kira lah ya. Jadi secara garis besarnya bahwa di dalam kita akan menyusun atau mengikuti kontestasi itu harus kita memahami itu. Nah, berikutnya jadi kreativitas, kemudian saintifik. Nah, PKM itu juga harus berpijak kepada upaya-upaya untuk memecahkan persoalan kekinian. Betul sekali. Jadi apa yang dihadapi dengan bangsa ini, begitu, persoalan-persoalan apa yang dihadapi dengan bangsa ini. Nah, di situ PKM akan hadir. Jadi PKM ini bukan cuman untuk kontestasi yang biasa, ya, ini sebuah kontestasi yang luar biasa di mana tiga hal itu diramu di dalam PKM. Nah, selanjutnya mahasiswa itu ya, karena PKM itu adalah tim, maka dia harus menyusun tim.
Nah, tim itu antara 3 sampai 5 karena ada 8 ada beberapa skim atau beberapa kegiatan di PKM. Ada PKM 5 bidang, kemudian ada PKM GT, GFK, kemudian ada PKM AI. Nah, ada 8 semua yang dikontestasikan. Nah, dan itu dalam bentuk tim, ya. Nah, kenapa tim? Nah, ini untuk membangun kemampuan dari mahasiswa bagaimana mengelola sebuah tim, ya. Kelompok. Jadi ini semacam mengasah karena nanti mahasiswa itu akan berhadapan dengan ketika lulus misalnya, itu akan berhadapan dengan persoalan-persoalan seperti itu. Jadi dia harus mampu mengelola itu. Nah, ada jumlahnya ada berapa? Ada 3 sampai 5 ya. Jadi tim PKM itu ada antara 3 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya jadi di tim itu setelah membentuk tim, nah itu didiskusikan apa yang harus dilakukan, persoalan-persoalan apa yang itu akan kita gelar, atau nanti kalau ada kegiatan misalnya PKM riset ya, jadi apa nanti topik-topiknya lah, topik-topik dari kegiatan itu. Nah, oleh karenanya maka kehadiran dosen pendamping jadi di sini itu menjadi suatu yang sangat penting, ya. Jadi mahasiswa tim PKM itu harus didampingi oleh dosen pendamping. Jadi kehadiran dosen pendamping itu sesuatu yang urgent di dalam pelaksanaan PKM itu. Nah, jadi didiskusikan asistensi lah. Jadi asistensi dari dosen pendamping itu untuk kemudian merumuskan atau menyusun proposal itu. Nah, nanti di proposal PKM itu, jadi ini PKM itu sangat rigid, Pak Iva. Jadi itu diatur sedemikian rupa. Jadi covernya kayak apa yang harus ada di cover, lembar pengesannya kayak apa, halamannya bagaimana, kemudian sampai detail, sampai spasi, cara menulis. Nah, itu diatur dengan di dalam kita menyusun proposal PKM. Apa tujuannya? Ya, tujuannya itu agar kita belajar, jadi mahasiswa di situ belajar mengetahui. Ya, jadi karena itu diatur, maka wajib dia tahu. Itu aturan-aturannya apa, wajib dia tahu. Nah, itu ada di pedoman. Di tahun 2021 ini ada pedoman PKM 2021, dan itu revisi dari PKM, dan PKM 2021 itu unik. Ya, kenapa? Karena kondisi yang tadi Mbak Iva sampaikan. Jadi kondisi yang pandemi ini memungkinkan PKM itu dilakukan secara blended, ya, yang bisa memodifikasi antara aktivitas luring dan daring gitu, Mbak Iva. Jadi itu pentingnya. Jadi mahasiswa harus tahu. Nah, kenapa itu diatur? Jadi dia harus tahu aturan. Nah, kemudian yang kedua, tuntutan dari pengaturan itu ketaatan, ya. Jadi tim itu harus taat terhadap aturan. Pedoman yang sudah ya. Jadi enggak boleh misalnya halaman untuk setiap skem PKM itu berbeda, ya. Halamannya misalnya pojok kanan bawah, lalu ditaruh di pojok kanan atas, enggak boleh. Yeah. Nah, itu akan melatih mahasiswa itu untuk taat kepada aturan. Yeah. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Ya, dia itu mampu melaksanakan itu. Jadi itulah Mbak Iva. Jadi, nah, kemudian berikutnya, tahapan berikutnya apa yang harus dilakukan? Nah, setelah dia dapat asistensi, kemudian dia merumuskan proposalnya itu dengan mematuhi ketentuan yang ada di dalam pedoman. Lalu itu diunggah ke laman kita di kemahasiswaan Universitas Wiraraja. Nah, untuk apa? Nah, itu tim akan mengevaluasi itu, ya. Jadi tim internal itu akan mengevaluasi mana PKM proposal yang layak, begitu. Jadi yang layak untuk kita usulkan nanti ke
Kemendikti di Dirjen Belmawa. Nah, bagi yang lolos, tim itu akan kemudian akan menyampaikan kepada tim pengusul yang dinyatakan lolos. Nah, itu akan kita buatkan akun. Nah, jadi nanti tim pengusul akan dibuatkan akun atas nama ketuanya, kemudian dosen pendamping itu akan dibuatkan akun juga oleh admin, oleh operator kita di PKM. Nah, nanti berikutnya apa ya, mahasiswa itu atau pengusul PKM itu akan mengentry kebutuhan-kebutuhan terkait dengan PKM, kemudian akan mengunggah apa yang akan diminta oleh PKM itu ke lamannya Simbelmawa. Nah, begitu. Berikutnya, nah kalau itu sudah jadi nanti dosen pendamping, nah ini penting dosen pendamping untuk bisa tahu ya. Iya. Jadi perannya banyak banget untuk sebagai dosen pendamping di PKM. PKM. Jadi dosen pendamping itu tidak bisa kemudian membiarkan begitu saja. Jadi setelah dosen pendamping di awal melakukan asistensi, dia juga harus ikut memonitor lah istilahnya terhadap unggahan atau usulan itu yang diunggah ke lamannya Simbelmawa. Nah, di situ itu dicek sama dosen pendamping itu, apakah mahasiswa yang sudah mengisi sesuai dengan ketentuan. Apakah yang diunggah mahasiswa itu terkait dengan proposal PKM itu sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, kalau sesuai dengan ketentuan, maka selanjutnya dosen pendamping itu akan melakukan validasi. Jadi dia setuju. Nah, ini yang harus dipahami. Jadi yang dimaksud dengan setuju, ya dia harus tahu kan begitu. Iya, isinya semuanya harus tahu ya. Gitu jadi ya, Pak, ya. tidak asal langsung divalidasi ya, betul. karena di sana itu pernyataannya validasi. Nah, orang memvalidasi itu kan berarti dia harus tahu. Nah, itulah Mbak Iva. Nah, nanti kalau sudah divalidasi sama dosen pendamping, lalu itu akan divalidasi oleh pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini pembantu rektor, wakil rektor 3. Nah, jadi gini itulah ya, Pak, kira-kira tahapannya ya secara umum. Jadi sebenarnya PKM ini merupakan solusi dari problem warga negara Indonesia, permasalahan yang ada di Indonesia ya Pak. Ya, betul enggak tuh? Betul ya. Betul sekali. Karena permasalahan itu muncul dari dan dimuat oleh mahasiswa karena adanya permasalahan di sekitar. Biasanya seperti itu. Iya, betul. Jadi ini akan melatih. Jadi ini melatih mahasiswa untuk peduli ya, untuk empati dengan persoalan bangsa ini begitu. Apa sih yang menjadi persoalan bangsa ini? Nah, kemudian dengan kemampuan keilmuannya ya, dia itu bisa kemudian harus menyelesaikan masalah itu. Nah, itu bentuknya macam-macam ya. Ada kewirausahaan begitu ya, ada pengabdian masyarakat. Nah, itu jadi untuk mahasiswa gak ada paksaan dong Pak, mau kewirausahaan, mau apa. Jadi bebas mereka memilih gitu ya Pak ya. Oh, ya. Jadi silakan, tapi kan perlu strategi nih Mbak Iva. Betul, jadi ibarat ini kan kontestasi, ya kontestasi itu perlu strategi. Nah, kita perlu melihat. Nah, biasanya yang banyak diminati itu adalah PKM kewirausahaan. Nah, jiwa-jiwa usahanya muncul. Memang dari sisi itu ya bisa ya. Nah, tapi dari sisi nanti untuk lolos, nah itu juga kan berarti persaingannya ketat. Oh, betul ya, sekali. Karena banyak di perguruan tinggi lain itu ya juga seperti itu. Nah, semakin banyak yang ikut, maka peluangnya juga semakin sedikit. Semakin sedikit. Nah, itu strategi ya. Nah, strategi yang perlu disusun oleh mahasiswa agar dia bisa lolos nanti PKM-nya. Nah, kenapa Mbak Iva target kita nih yang sekarang ini? Target kita itu bukan lolos pendanaan. Target kita itu adalah PIMNAS. Ya, kita sudah merindukan PIMNAS itu. Betul, ya. Nah, jadi dan semoga terjawab di tahun ini. Oh ya, amin ya. Mudah-mudahan begitu. Oke Pak, mungkin gini, karena kita juga di Universitas Wiraraja banyak nih mahasiswa baru, mungkin belum tahu apa sih itu PKM, bener nggak Pak? Dan gimana sih cara mengatasinya untuk Universitas Wiraraja, solusinya seperti apa untuk mahasiswa yang belum tahu ataupun yang acuh terhadap PKM itu? Oke, gini Mbak Eva, ini kata kuncinya ya.
Strategi Jadi lah, ya Pak. kata kuncinya. Jadi kalau Anda ingin jadi mahasiswa yang tidak biasa, nah harus ikut kontestasi PKM. Betul. Begitu. Jadi Jadi itu pesan untuk Civitas Akademika Civitas Akademika semuanya. ya. Jadi sudah bukan waktunya kan jadi mahasiswa yang biasa hanya kuliah begitu ya. Pulang Ya, jadi kita kabut. jangan sudah harus istilahnya out the box lah ya. Apalagi sekarang pandemi nih, Pak Is ya. Jadi seharusnya di rumah bisa lebih berkreasi. Iya, betul betul. Nah, makanya di PKM 21 itu Kemendikbud itu Kemendikbud lewat Ditjen Belmawa itu memblended. Jadi memformulasikan kegiatan PKM itu bisa bisa luring, bisa daring itu. Bisa dua-duanya dipakai. Bisa dipakai dua-duanya. Nah, kalau dulu itu kan kita selalu luring ya. Nah, sekarang dengan pandemi itu memungkinkan itu. Dan itu tidak harus menjadikan mahasiswa atau kita ini Civitas Akademika lalu tidak berpartisipasi. Begitu. Bahkan ini tantangan ya, tantangan. Dan harusnya ini jadi peluang. Itu Iya. bukan jadi faktor penghambat Iya, pandemi ini. betul Jadi sekali. harusnya jadi peluang itu, Mbak Iva. Oke, sebagai koordinator dari tim PKM nih, Pak Is sendiri kan ya, apa sih kendala dari Bapak sendiri terhadap mahasiswa dalam pembuatan PKM? Ada satu kebiasaan menurut saya itu, dan itu menjadi kendala umum ya, gejala umum apa? Nggak mau baca. Gitu. Mahasiswa. Iya, jadi nggak mau baca. Nah, itu yang harus ditanggulangi. Karena tadi saya ceritakan, jadi PKM itu diatur sedemikian rupa memang untuk melatih kita ke arah sana. Nah, makanya kalau enggak baca, enggak bisa. Ya, jadi kalau enggak baca banyak hal nanti. Banyak pertanyaan itu bukan karena dia tidak mau, karena dia tidak baca. Nah, itu. Jadi itu salah satu kendala. Nah, bagaimana tim mengatasi itu atau upaya apa yang dilakukan ya, kita melakukan sosialisasi nih, Mbak Iva. Jadi ada sosialisasi nanti ini di hari Jumat kita akan lakukan sosialisasi yang sudah ketiga. Jadi ada sosialisasi pertama, ada sosialisasi kedua, sosialisasi ketiga. Ini dalam rangka untuk kita membangun atmosfer atmosfer akademik kita agar ada kepedulian, ada semacam PKM itu sudah menjadi jiwa, iya, sudah menjadi jiwa kita di Civitas Akademika. Nah, dan ini Mbak Iva, kalau kita itu di Pimnas kemudian kita itu banyak, wah, kita ini bukan cuman si mahasiswanya, lembaga kita, ya itu juga Universitas akan Siraja gitu, tepuk tangan semuanya Pak. Dan semoga di tahun ini terjawab, amin. Begitu ya, jadi kita bangga dengan universitas ini. Harusnya. Dengan menunjukkan itu. Betul sekali, Pak. Ya, bukan retorika tapi ada suatu action ya untuk itu. Itu Mbak Iva, kira-kira Mbak Iva. Untuk Bapak harapannya untuk Civitas Akademika semuanya mengenai PKM ini di tahun ini juga apa, Pak? Mungkin bisa dipaparkan. Saya berharap semuanya itu menjadi peduli dengan itu, dan mari membangun atmosfer akademik kita yang memang nuansanya nuansa intelektual. Begitu. Nah, dan PKM itu adalah sarana. Jadi sekarang ini mahasiswa bukan cuma dosen, Mbak Iva. Kalau dulu itu dosen yang banyak dituntut tridharma perguruan tinggi. Jadi dosen itu harus bisa melakukan kegiatan penelitian, melakukan kegiatan pengabdian. Nah, sekarang mahasiswa harus begitu juga. Iya, jadi tidak boleh mahasiswa itu hanya belajar saja, belajar di kelas begitu. Ya, jadinya kan kayak anak SMA kalau seperti itu. Nah, dia harus juga melakukan kegiatan penelitian, kegiatan pengabdian. Nah, PKM ini adalah jalan menuju ke arah sana. Nah, oleh karena itu, ya mari kita peduli, kemudian mari ini kita jadikan sebagai suatu tradisi, ya, suatu tradisi akademik yang karena ini setiap tahun, ya, dan setiap tahun pesertanya itu meningkat. Luar biasa. Iya, setiap tahun PKM itu mahasiswanya meningkat, baik di di tingkat nasional begitu. Nah, sehingga berarti program ini adalah program yang real, diminati begitu, atau program yang dianggap real memberikan manfaat. Makanya kemudian orang berlomba-lomba.
untuk bisa meraih itu. Iya. Itu, Mbak Iva. Apalagi terhadap mahasiswa nih, Oh Pak. iya, iya, Penting iya. banget sepertinya. Apalagi mm-mm. nanti kan Universitas Wiraraja, apalagi sudah lolos, luar biasa sekali. Universitas Wiraraja terletak di Madura lagi, jadi bisa memperkenalkan tentunya Universitas Wiraraja itu seperti apa. Jadi di sana nanti terjawab bahwa mahasiswa Universitas Wiraraja juga mampu, seperti itu ya Pak ya. Oh iya, ya betul, betul Mbak Iva. Jadi PKM itu ya sarana untuk menunjukkan kemampuan itu, Iya. ya. Jadi dan ini bermanfaat. Jadi itu dari sisi ini ya, saya agak menyinggung sedikit. Dari sisi hal yang lain apa ya? Misalnya terhadap bahwa PKM itu bisa jadi SKPI ya. Betul. Kemudian bagi dosen pendamping ini juga bisa bagian dari dia ada SKS-nya nih Mbak Iva. Saking pentingnya ini. Jadi mahasiswanya itu dapat dapat poin, kemudian dosen pendampingnya dapat poin. Nah, itu kalau sudah PIMNAS itu luar biasa. Itu nanti dapat sertifikat langsung itu dari sekarang Kemendikbud ya. Itu. Ya, itu kan sebuah prestasi dan itulah yang kita kita tuju, Mbak Iva. Sebelum podcast kita berakhir nih Pak, quotes terakhir kata-kata yang ingin Bapak sampaikan untuk Civitas Akademika semuanya terakhir sebelum kita emang tutup nih Pak. Oke. Singkat, padat dan jelas. Kebanggaan kita terhadap lembaga ini salah satu wujudnya itu adalah dengan berpartisipasi di program kreativitas mahasiswa. Luar biasa sekali. Boleh tepuk tangan dong buat Pak Is, luar biasa sekali. Tentunya atas penjabarannya udah nih, Civitas Akademika sudah paham PKM itu apa, gimana sih pentingnya PKM, lalu gimana tahapannya, seperti itu ya Pak ya. Jadi Universitas Wiraraja mahasiswa, jadi jangan takut untuk berkreasi, apalagi di masa pandemi. Seharusnya PKM ini menjadi solusi untuk kita semuanya. Jadi itu saja yang dapat kita sampaikan, dan tentunya untuk podcast kali ini kita tutup. Dan luar biasa sekali untuk Pak Is, terima kasih sudah mampir di podcast kita dan penjelasannya yang luar biasa, dan tentunya sudah memotivasi Civitas Akademika semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.